Ketika saya sedang membuat kerajinan bilik, saya terkejut dengan kedatangan Teh Asti dan Kang Arjit. Mereka ingin mengetahui lebih dalam keadaan keluarga saya. Nenek Ona, Nenek. punten, saya Asti. Iya, Iya. ini Mas Arjit dari India. Ayo naon teteh kadi teh? Iya, punten ya, maaf ini ganggu rame-rame Iya. datang ke sini. Jadi kami ini dari program Boli Masuk Desa. Iya. Nah, di sini saya mengajak Mas Arjit dari India. Mas Arjit ini artis Kang Iya. Asep dari India. Nah, di sini kami mendengar cerita bahwa ada seorang nenek yang usianya sudah sangat lanjut tapi sangat-sangat luar biasa. Iya. Masih memberi inspirasi. Punten, nenek kalau nggak salah 90 tahun ya? Iya, usianya 90 ya? tahun. Is her grandchild. Ya, ini cucunya. Saya cucunya. Kang Asep cucunya. Kang Berapa Asep. umur? Berapa umur? Saya baru 14 tahun. 14. 1-4. Iya. So young. Ya, nah ini kan cucunya yang mengurus ya. Ini Mas Arji juga tanya kalau orang Ibu. tuanya, iya, ibu bapak kemana ya? Udah puput. Orang tua saya sudah meninggal. Udah lama meninggal saya kecil. Oh, udah lama meninggal dari kecil. Oh, sementara sorry. Kang Asep sendirian. Iya sendirian. Iya, Mas Arjit bilang ikut sedih. Tapi bagaimana berarti sehari-hari kegiatan atau cara menjaganya nggak sekolah? Please tell him Saya- that he's doing a very good job, that he's taking care of him. Iya, Mas Arjit bilang luar biasa Anda menjaga. Your parents will be proud of you. Ya, orang tua pasti bangga juga sama Kang Asep. Oma was very sweet. She's 90 years old, and Asif is the only grandchild, only person to take care of her. He does everything. He doesn't even go to school, doesn't study. He always takes care of her. Ya, jadi gimana Kang Asep? Saya sehari-hari membuat ini anyaman bambu, bilik. Anyaman Kalau bahasa Sunda bilik. bilik. Oh, bilik. Iya. Tapi nggak sekolah lagi? Saya putus sekolah. Oh. Saya harus menjaga nenek saya sendiri. Ya, nggak sekolah lagi. Ini untuk nanti dijual, begitu? Dijual di pengepul. Kalau teteh mau saya liatin cara pembuatan sama penjualan. Oh iya, boleh karena memang kami, saya sama Mas Arji datang ke sini kalau boleh mau coba membantu Iya. dalam kurang lebih waktu 1 harian ini. Iya. Mas Arji juga semangat sekali tadi waktu mau ke sini. Saya seusia ini saya belum pernah ngelakuin apa yang Asep lakuin gitu. Jadi buat saya bukan hidup yang mudah, tapi ya kami bersyukur saya dan Arjit punya kesempatan untuk bantu beliau. Nah, kalau di sini berarti ada, maaf ya, mohon maaf untuk menjaga nenek kan nggak sekolah terus hanya menjual ini. Iya. Berarti mungkin ada peninggalan dari orang tua mungkin, Peninggalan sih ada 1 kerbau. kerbau ya, Iya. sendiri Dan ya. ayah juga meninggalkan utang banyak. Jadi punten, siapa yang harus bayar hutangnya almarhum bapak? Yang harus bayar utang saya juga. Gak ada lagi anaknya yang lain. That's incredible actually. Ya. Jadi Mas Arjit bilang Anda luar biasa. Maksudnya ini bebannya cukup berat gitu. Ya, Dan kami berdua salut Anda Iya. bisa lakukan itu. Kalau Nenek Ona sehari-hari bagaimana, Kang Asep? Nenek saya cuma mencari pandan di kebun. Oke, Untuk jadi di- cocok tanam gitu. Iya, untuk dijual ke pengepul. Oh, bisa dijual juga? Jual. Saya lihat Arjit melihat kondisi ini bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Setelah melihat langsung, saya bisa melihat sendiri matanya itu betul-betul justru mengeluarkan semangat jauh lebih daripada sebelum kami bertemu Nenek dan juga Asep. Iya, jadi pemirsa, saya dan Arjit tidak habis pikir, beliau 90 tahun dan masih harus bekerja. Bukan merasa kasihan, bukan gitu, tapi kami salut ya. She's very strong woman. Yeah. I've seen. Jadi Nenek Ona, Mas Arjit merasa bahwa Nenek adalah salah satu wanita yang sangat kuat
yang Mas Arjit dan saya juga pernah temui di usia 90 masih berjuang seperti ini. Hebat sekali Mas Arjit, merasa juga salut sama nenek. Hebat ya nenek ya. Tidak ada raut wajah mengeluh, tidak ada raut wajah yang menyalahkan keadaan. Jadi buat saya, ya nah ini Mas Arjit dan saya kalau boleh hari ini mau ikut bantu Kang Asep juga. Iya. Mungkin Kang Asep tadi kan ada cerita ada kerbau ya. Iya. Nah biasanya punten Kang sehari-hari berarti kerbau itu Kerbau bagaimana? saya pakai buat bajak di sawah orang. Oh, Saya pakai buat bajak. sawahnya orang. Iya, sawahnya. Saya Oh. sewakan dan sayanya juga bekerja di sawah. Naon? Kenapa nenek? Dia pan nenek ada ke jalan. Kenapa Kang Mau ke Asep? kamar mandi kan? Oh mau ke kamar mandi, di mana? Di Toiletnya? belakang sana. Dia jalannya cukup terjal, harus di hati-hati. Ya. Pada saat kami tengah berbincang, Nenek Ona tiba-tiba mengatakan bahwa nenek harus ke kamar mandi gitu. Dan kami juga sama-sama tidak tahu di mana letak kamar mandinya, tapi kami tahu bahwa Nenek Ona kan tidak mungkin sendiri ke kamar mandi dengan usia beliau. Tentu kami khawatir apabila terjadi sesuatu. Tanpa ragu, tanpa berpikir dua kali, Arjit langsung menawarkan diri. Udah, saya aja yang bantu gitu. Nenek, Mas Arjit mau antar ya? Iya, yuk hati-hati ya. Terima kasih. Jadi pemirsa, nenek mau ke toilet, mau kamar mandi, dan Mas Arjit menawarkan Mas Arjit aja yang antar. Nenek? Betul-betul laki-laki sejati yang tidak berpikir panjang. Ya saat itu ada seorang nenek yang membutuhkan bantuan, Arjit langsung menawarkan. Dan di situ pun kami baru tahu bahwa ternyata kamar mandinya juga tidak di rumah, harus berjalan dulu, jalannya pun terjal, dan kalau musim hujan seperti ini juga jalannya sangat licin. Even for washroom, she has to go out and walk some miles. I help them a little over here. Nenek, tidak Bapak sendiri? Tidak Bapak sendiri? Nggak apa-apa. Nenek! Kenapa Nenek? Nenek! Nenek kenapa? Nenek? Kenapa Nenek? Oh, Bi. Hati-hati. Hati-hati ya.